Nah, teman-teman, di belakang layar saya ini adalah tampilan halaman dashboard Unsrat dengan kategori akreditasi program studi. Nah, di sini pada halaman ini adalah akreditasi program studi dengan nilai A, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa insight yang ada pada Fakultas Kedokteran. Kita masuk pada insight yang pertama. Terdapat dua program profesi yang ditawarkan oleh Fakultas Kedokteran ini, yaitu program profesi dokter dengan gelar S1 dan profesi dokter dengan gelar S1, yang masing-masing memiliki tingkat akreditasi A dan B. Keberadaan dua program ini mencerminkan fokus utama dari Fakultas Kedokteran dalam mempersiapkan tenaga medis yang berkualitas, baik dalam bidang kedokteran umum maupun kedokteran gigi. Program-program ini memiliki standar yang tinggi dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Insight yang kedua, profesi dokter dengan gelar PR dan pendidikan dokter dengan gelar S1. Keduanya memiliki tingkat akreditasi A dan akan berlaku hingga 13 Mei 2027, menunjukkan bahwa program-program ini memiliki jangka waktu yang cukup panjang untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada para mahasiswa dan mempersiapkan mereka dengan baik untuk karir kedokteran di masa depan. Jangka waktu yang panjang ini juga menunjukkan bahwa fakultas memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga dan meningkatkan standar kualitas pendidikan mereka dari waktu ke waktu. Kemudian, insight yang ketiga, atau insight yang terakhir, berakhirnya akreditasi ilmu penyakit mata dengan gelar SP1 akreditasi C pada 25 Mei 2023, ilmu penyakit kulit dan kelamin dengan gelar SP1 dengan akreditasi B pada 27 Januari 2023, dan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan gelar SP1 pada 30 November 2023, menunjukkan perlunya peninjauan dalam kurikulum atau sumber daya yang diperuntukkan bagi program-program ini. Evaluasi ini diperlukan untuk memperbarui atau memperkuat program-program tersebut di fakultas dengan tujuan meningkatkan kualitasnya. Berikutnya untuk data akreditasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, di mana ada 8 program studi seperti yang terlihat di samping ini. Dari data-data tersebut, kita dapat mengambil beberapa insight, yaitu yang pertama dari 8 program studi, hanya ada satu program studi yang berakreditasi A, yaitu program studi Sosiologi S1 yang memiliki tingkat akreditasi A. Ini menegaskan komitmen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dalam mempertahankan standar kualitas pendidikan tinggi dalam pendidikan sosial. Ini mencerminkan upaya fakultas untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang memadai dan kurikulum yang relevan dalam mendukung pemahaman mendalam tentang dinamika sosial masyarakat. Juga berakhirnya akreditasi program ilmu administrasi negara S1 pada 29 Juni 2021 dan program ilmu komunikasi S1 pada 17 Juni 2021 menyoroti perlunya evaluasi dan perubahan untuk meningkatkan kualitas program ini. Perubahan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tetap sesuai dengan perkembangan dalam bidang komunikasi dan administrasi negara. Selain itu, berakhirnya akreditasi program ilmu pemerintahan S1 dan ilmu politik S1 pada tanggal yang berdekatan menunjukkan perhatian khusus terhadap program-program ini untuk menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Evaluasi yang cermat dan perubahan yang tepat mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tetap relevan dan efektif dalam mempersiapkan mahasiswa untuk berkarir di bidang pemerintahan dan politik. Berikutnya, tingkat akreditasi B yang dimiliki oleh program ilmu administrasi bisnis S1 hingga 10 September 2026 menunjukkan komitmen fakultas terhadap peningkatan kualitas pendidikan bisnis, serta upaya untuk memastikan program ini tetap sesuai dengan perkembangan terkini dalam dunia bisnis. Selain itu, untuk program seperti antropologi sosial S1 dan ilmu perpustakaan S1 yang memiliki tingkat akreditasi B dan berlaku hingga beberapa tahun mendatang, menunjukkan komitmen fakultas terhadap pemeliharaan dan peningkatan standar kualitas dalam bidang studi tersebut. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa program-program ini tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa di tuntutan industri. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa insight dari Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM pada tingkat S1 dan juga S2. Yang pertama di sini Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat itu, atau yang pada tingkat S1, masa berlakunya itu sampai pada tanggal 25 bulan April pada tahun 2025. Kemudian yang tingkat S2 itu berlaku hingga tanggal 28 bulan 7 tahun 2024. Kemudian insight dari data akreditasi
Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tingkat S1 itu program pada prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas FKM memiliki tingkat akreditasi B dan berlaku hingga 25 April. Ini menunjukkan komitmen fakultas untuk memberikan pendidikan kesehatan masyarakat yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Namun juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam hal kualitas program. Kemudian yang kedua pada tingkat S2, program ilmu kesehatan ini memiliki tingkat akreditasi A, yaitu menandakan bahwa fakultas ini memenuhi standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan pendidikan kesehatan masyarakat di tingkat lanjut. Akreditasi ini menegaskan bahwa program tersebut telah berhasil memenuhi persyaratan akademik dan praktik yang diperlukan dalam bidang tersebut. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu ada perbedaan tingkat akreditasi antara program S1 dengan akreditasi B dan S2 yang berakreditasi A, yaitu yang dimana menunjukkan tingkat kompleksitas dan kemajuan dalam pendidikan kesehatan masyarakat. Program S2 dengan tingkat akreditasi A mungkin menawarkan kurikulum yang lebih canggih dan kesempatan penelitian yang lebih luas dibandingkan dengan program S1. Kemudian pada poin yang keempat di sini berlakunya akreditasi hingga tahun 2004 dan 2025 untuk program S1 dan S2. Masing-masing menunjukkan keberhasilan fakultas dalam mempertahankan standar kualitas yang tinggi dan relevansinya dengan perkembangan dalam bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih. Dan ilmu pengetahuan alam memiliki 6 jurusan. Yang pertama ada biologi, berakreditas A, berlaku hingga tanggal 8 Maret 2025. Matematika, berakreditas A, berlaku hingga tanggal 9 bulan Oktober 2024. Kimia, berakreditas B, berlaku hingga tanggal 18 bulan Maret 2025. Fisika berakreditas B, berakhir pada tanggal 10 bulan Juli 2020. Farmasi berakreditas B, berlaku hingga tanggal 29 bulan Juli 2026. Dan terakhir, sistem informasi berakreditas C, berakhir pada tanggal 7 bulan Desember 2018. Selanjutnya insight dari data akreditasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang pertama ada program biologi dan matematika memiliki tingkat akreditas A, yang menunjukkan bahwa fakultas menetapkan standar tinggi dalam penyediaan pendidikan di bidang ini. Ini menegaskan komitmen mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dengan kurikulum yang sesuai dengan pengajaran yang efektif dalam bidang biologi dan matematika. Selanjutnya, berlakunya akreditasi hingga tahun 2025 dan 2026 untuk program-program seperti biologi, kimia, dan farmasi. Menandakan bahwa fakultas telah berhasil mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam pendidikan ilmu alam. Ini mencerminkan kualitas program yang terus dijaga dan relevansinya dengan perkembangan ilmiah dan teknologi. Oke, insight berikutnya yaitu dari Fakultas Ekonomi Bisnis, di mana dia memiliki warna abu-abu sebagai warna penanda fakultas. Di sini kita dapat mengetahui ada 3 program pascasarjana yang terakreditasi B, di mana itu ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi. Nah, dari ketiga program pascasarjana ini menunjukkan komitmen fakultas terhadap peningkatan kualitas pendidikan tingkat lanjut dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Meskipun demikian, berlakunya akreditasi untuk program S2 hingga beberapa tahun mendatang, ini menunjukkan kesuksesan fakultas dalam mempertahankan standar kualitas yang diterima secara luas dalam pendidikan tingkat lanjut. Selain itu ada juga program doktor atau S3, di mana dia itu programnya itu ilmu manajemen yang terakreditasi B. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam menjaga atau meningkatkan standar kualitas program doktoral ini karena dia sudah berakhir di tahun 2020 kemarin. Nah, meskipun demikian, ini menjadi evaluasi menyeluruh dan perubahan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tetap relevan dan efektif dalam mempersiapkan mahasiswa untuk karir akademik dan profesional di bidang manajemen. Baik, selanjutnya ada Fakultas Hukum berwarna merah. Yang pertama itu ada Ilmu Hukum S1 yang terakreditasi B, berakhir tanggal 27 bulan 3 2023. Selanjutnya ada Ilmu Hukum S2 yang masih berlaku tanggal 1 bulan 1 sampai dengan 2025. Kemudian ada Ilmu Hukum S3 yang terakreditasi juga B, berlaku tanggal 12 bulan 1 sampai dengan 2026. Insight dari data akreditasi Fakultas Hukum yang pertama, program Ilmu Hukum S1 di Fakultas Hukum dengan tingkat akreditasi B yang berakhir pada tanggal 27 Maret 2023 menyoroti pentingnya evaluasi dan pembaruan terus-menerus dalam kurikulum dan metode pengajaran. Standar kualitas pendidikan harus dijaga agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam hukum dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan pasar kerja yang dinamis. Kemudian yang kedua, meskipun tidak memiliki tingkat akreditasi yang sama,
yaitu B. Perbedaan dalam tanggal berakhir dan masa berlakunya program-program ilmu hukum S1, S2 maupun S3 menunjukkan kompleksitas dalam manajemen dan peningkatan kualitas pendidikan hukum di Fakultas Hukum. Setiap tingkatan program membutuhkan juga strategi yang unik dalam menjaga standar kualitasnya. Untuk ilmu hukum S1, S2 maupun S3 dapat mempertahankan akreditasinya dan bisa lebih naik lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan insight pada bagian program Pascasarjana. Pada program Pascasarjana di dalamnya terdapat ilmu kesehatan masyarakat S2 yang berakreditasi A yang berlaku sampai dengan tanggal 28 bulan 7 2024, dan kedua program profesi insinyur berakreditasi B yang berlaku sampai dengan tanggal 15 bulan 9 tahun 2026. Yang ketiga pengelolaan sumber daya pembangunan S2 yang berakreditasi B berlaku sampai dengan tanggal 29 bulan 7 2025. Keempat, ilmu linguistik berakreditasi B berlaku sampai dengan tanggal 15 bulan 3 2025. Dan kelima, ilmu linguistik S3 yang berakreditasi B berlaku sampai dengan tanggal 31 bulan 8 2026. Dan keenam, entomologi S2 berakreditasi B yang berakhir masa akreditasinya pada tanggal 21 bulan 2 2020. Dan yang ketujuh, entomologi S3 yang berakreditasi B yang berakhir masa akreditasinya pada tanggal 15 bulan 8 tahun 2023. Selanjutnya, ilmu perencanaan pembangunan wilayah S2 yang berakreditasi B. Selanjutnya, ilmu pangan S2 yang berakreditasi B berakhir pada tanggal 30 bulan 5 tahun 2020. Dan yang terakhir, agronomi S2 yang berakreditasi B berakhir pada tanggal 7 bulan 8 tahun 2020. Baik, dari insight data yang diberikan, yang pertama itu terdapat program ilmu kesehatan masyarakat S2 memiliki tingkat akreditasi A dan berlaku hingga 28 Juli 2024, menandakan bahwa fakultas memiliki fokus yang kuat pada penyediaan pendidikan tingkat lanjut dalam bidang kesehatan masyarakat dengan standar kualitas yang tinggi. Yang kedua, program Profesor Insinyur atau PR memiliki tingkat akreditasi B dan akan berlaku hingga 15 September 2006. Meskipun memiliki tingkat akreditasi yang sedikit lebih rendah, program ini tetap menunjukkan komitmen fakultas terhadap persiapan insinyur yang berkualitas dan siap terjun ke dunia kerja. Selanjutnya yaitu Fakultas Peternakan. Untuk Fakultas Peternakan yaitu berwarna coklat dengan tingkat akreditasi A. Berikut beberapa insight dari data akreditasi Fakultas Peternakan. Yang pertama, untuk program peternakan S1 di Fakultas Peternakan mendapat tingkat akreditasi A, sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa pendidikan peternakan yang diselenggarakan oleh fakultas ini memiliki standar kualitas yang sangat baik. Tingkat akreditasi A menunjukkan bahwa program tersebut telah dinilai dan diakui memiliki kualitas yang sangat baik dalam aspek akademik dan praktik. Yang kedua, yaitu tingkat akreditasi A pada program peternakan ini menandakan bahwa program tersebut telah memenuhi standar yang ketat dalam pendidikan peternakan. Ini mencakup kualitas kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, dan kemampuan fakultas dalam menyampaikan materi dengan baik kepada mahasiswa. Demikian insight dari data akreditasi Fakultas Peternakan. Fakultas Perikanan dalam Ilmu Kelautan, Manajemen Sumber Daya Perairan S1 berakreditasi A berlaku sampai tanggal 25 November 2026. Ilmu Perairan S2 berakreditasi A berlaku sampai tanggal 7 bulan Juni 2025. Agrobisnis Perikanan S1 berakreditasi B berlaku sampai tanggal 25 bulan November 2026. Dan Ilmu Kelautan S3 sudah berakhir masa akreditasinya. Insight dari akreditasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Yang pertama, program manajemen sumber daya perairan S1 dan ilmu perairan S2 memiliki tingkat akreditasi A, menandakan fokus fakultas pada penyediaan pendidikan berkualitas tinggi dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan. Standar kualitas yang tinggi ini mencerminkan komitmen fakultas untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perairan. Yang kedua, berlakunya akreditasi untuk program manajemen sumber daya perairan S1 dan agrobisnis perikanan S1 hingga tahun 2026 menunjukkan bahwa fakultas telah berhasil mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam pendidikan perikanan dan ilmu kelautan. Ini mencerminkan kesuksesan fakultas dalam memelihara kualitas program-program di universitas. Program-program ini dan relevansinya dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa insight dari Fakultas Pertanian.
Yang pertama itu ada program-program di Fakultas Pertanian, umumnya memiliki tingkat akreditas B, menunjukkan bahwa program-program di Fakultas Pertanian telah memenuhi standar kualitas yang tinggi atau kualitas yang diakui secara luas dalam pendidikan pertanian. Hal ini mencerminkan komitmen fakultas terhadap penyediaan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan industri dan masyarakat. Yang kedua ada program-program seperti agribisnis dan ilmu kehutanan memiliki berlakunya akreditas hingga beberapa tahun mendatang. Ini menunjukkan bahwa fakultas telah berhasil mempertahankan kualitas pendidikan mereka dan telah diberikan pengakuan terhadap upaya mereka dalam menjaga standar kualitas yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa insight dari Fakultas Teknik, dari data akreditasi pada Fakultas Teknik. Jadi insight yang pertama itu program arsitektur S1 dan perencanaan wilayah dan kota S1 yang memiliki tingkat akreditasi A menunjukkan bahwa fakultas ini telah memenuhi atau bahkan melebihi standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi dalam bidang arsitektur dan perencanaan wilayah dan kota. Tingkat akreditasi A menegaskan bahwa program-program ini telah menjalani evaluasi yang ketat dan telah terbukti mencapai tingkat keunggulan dalam beberapa aspek, seperti kurikulum, fasilitas, staf pengajar, dan hasil belajar mahasiswa. Dan insight yang kedua, tingkat akreditasi A yang dimiliki oleh program studi teknik informatika S1 mencerminkan komitmen fakultas terhadap penyediaan pendidikan tingkat tinggi dalam bidang teknologi informasi. Akreditasi A menegaskan bahwa program ini telah berhasil memenuhi teknologi informasi yang dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam industri dan mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di pasar kerja yang kompetitif. Sekian dan terima kasih. Kemudian ada Fakultas Ilmu Budaya atau FIB, yang dimana fakultas ini masih memiliki tingkat akreditasi B. Fakultas ini memiliki 4 program studi. Yang pertama ada sastra Indonesia, kemudian diikuti oleh sastra Inggris, lalu sastra Jerman, dan yang terakhir ilmu sejarah. Ada beberapa insight dari data akreditasi Fakultas Ilmu Budaya. Yang pertama, program-program di Fakultas Ilmu Budaya umumnya memiliki tingkat akreditasi B, yang dimana ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyediaan pendidikan berkualitas dalam ilmu budaya. Dengan tingkat akreditasi B secara umum, fakultas ini menegaskan keseriusannya dalam menjaga standar kualitas yang diterima secara luas dalam bidang studi ilmu budaya. Kemudian yang kedua, berlakunya akreditasi untuk program sastra Jerman S1 hingga beberapa tahun ke depan. Ini menunjukkan indikasi keberhasilan fakultas dalam mempertahankan kualitas yang tinggi dalam pendidikan bahasa dan sastra Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan telah diakui secara positif dan terus relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang tersebut. Kemudian yang ketiga ada berakhirnya akreditasi untuk program-program seperti sastra Inggris S1 dan ilmu sejarah S1 pada tahun 2024 dan 2019. Berturut-turut menyoroti perlunya fokus tambahan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam program-program ini. Evaluasi dan perbaikan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum dan pengajaran tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa dan tuntunan pasar kerja, terutama berakhirnya akreditasi program ilmu sejarah S1 pada tahun 2019 menunjukkan bahwa fakultas ini perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa program tersebut tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar kerja yang terus bertambah. Lalu yang terakhir diikuti dengan program sastra Indonesia atau S1 di Fakultas Ilmu Budaya memiliki tingkat akreditasi B dan masa berlaku yang akan segera berakhir pada tanggal 18 Juni 2024. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari fakultas untuk memastikan bahwa standar kualitas pendidikan dalam program ini terus terjaga. Perpanjangan masa berlaku akreditasi untuk program ini akan menjadi bukti kesuksesan fakultas dalam mempertahankan standar kualitas yang tinggi dalam pendidikan bahasa dan sastra.